Teman-teman, kembali kita belajar teologi sistematika pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru Engkau berikan kembali buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami sungguh percaya juga ya Tuhan, Engkau mengampuni salah dosa kami, karya salib penebusan-Mu yang menebus salah dosa kami. Tuhan ampuni kami, biar hidup kami dari hari ke hari hidup dalam perkenanan-Mu, kehidupan kami terus hidup dalam pertobatan yang fokus terus pada karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali pagi ini kami mohon Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, pengertian-Mu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, untuk kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong terangi mata hati kami Tuhan, biar apa yang kami dengar saat pagi hari ini Tuhan Yesus, itu boleh tertanam Tuhan Yesus dalam hidup kami, terlebih boleh mengubah sikap hati kami Tuhan, dan itu boleh berbuah-buah Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang akan melihat rekaman kami, Engkau juga memberkati mereka. Yang akan bergabung secara online juga Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar melewat hamba-Mu berkata-katalah Engkau ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat. Kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi hidup kita. Kita masuk ke pembahasan baru pada saat pagi hari ini. Kita akan melihat pengajaran Alkitabiah dari atau perihal kesembuhan ilahi. Kita masuk ke pendahuluan. Apa yang Alkitab katakan tentang kesembuhan ilahi. Itu yang akan kita pelajari di beberapa 2 atau 3 sesi membahas bab ini. Kesembuhan ilahi. Kita lihat pertama sebagai pendahuluan 4 dasar atau alasan untuk tetap percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tetap Allah yang menyembuhkan sampai hari ini, sampai detik ini. Ia tetap Allah yang ingin, Allah yang berkuasa menyembuhkan umatnya. Inilah keempat dasar atau alasan untuk tetap percaya bahwa Allah terus menyembuhkan, Allah di dalam Yesus Kristus terus menyembuhkan. Pertama, kesembuhan ilahi tercatat dalam Alkitab. Yesus yang diperkenalkan oleh Alkitab sama dengan Yesus yang kita sembah saat ini. Sungguh berkesinambungan pribadi dan karyanya dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Yesus Kristus yang dahulu suka berkeliling untuk menyembuhkan banyak orang, meski bukan semua, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selamanya. Karyanya tetap ada bagi gerejanya sampai detik ini. Untuk memperoleh penegasan perihal kebenaran ini, kita bisa kaitkan dengan pembahasan kita di bab sebelumnya, doktrin karunia Roh Kudus. Kita sudah pernah lihat bahwa kepada yang seorang roh memberikan iman, kepada yang lain roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kita yakini karunia untuk menyembuhkan bukan hanya bagi jemaat atau bagi gereja di zaman Paulus hidup. Karena Rasul Petrus sudah bilang, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan dua ayat berikut, kita bisa yakini bahwa Yesus tetap sama dalam karyanya, dalam pribadinya, dalam atributnya, dalam keinginannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan. Bedanya dahulu ia hadir sebagai manusia, saat ini ia hadir lewat gereja, lewat karunia Roh Kudus, khususnya lewat karunia untuk menyembuhkan. Yesus hadir dalam karunia menyembuhkan melalui gereja. Puji Tuhan. Karena itu tentu kita tetapkan hati untuk menolak pemahaman sesesionis yang sangat kurang, bahkan hampir-hampir nggak ada semangat mengharapkan manifestasi ajaib Roh Kudus bagi gereja zaman now. Pengajaran ini seperti menyiram semangat api kerinduan untuk melihat manifestasi Roh Kudus, menyiram dengan air kerinduan tersebut. Pengajaran ini kita tolak, pengajaran ini kita terus harapkan perkara-perkara ajaib dari Roh Kudus di gereja, dikerjakan dalam gereja, dikerjakan melalui gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gereja tentu tujuan utamanya beritakan Injil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu tujuan utama gereja. Tetapi gereja pun bisa dipakai untuk menyembuhkan jiwa-jiwa. Tinggal tergantung jiwa-jiwa ini mau nggak diselamatkan setelah disembuhkan. Ada peristiwa di mana 10 orang kusta datang kepada Yesus. Kita teringat peristiwa itu dalam bahasan kita pagi hari ini. Kita teringat peristiwa itu di Lukas 17. 10 orang datang. 10-10-nya katakan disembuhkan. Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya jadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Hanya satu yang kembali, hanya satu yang diselamatkan, hanya satu yang kepadanya Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ini mengingatkan kepada kita seperti halnya Yesus dahulu dengan penuh kemurahan menyembuhkan banyak orang. Meski bukan semua, tetapi dalam kesembuhan yang begitu luar biasa Tuhan Yesus kerjakan, kita lihat nah semua orang yang Yesus sembuhkan itu diselamatkan. Gereja pun bisa membagikan kemurahan di dalam atau lewat karunia kesembuhan. Gereja bisa menyembuhkan banyak orang sehingga di dalamnya ada potensi orang-orang ini diselamatkan, meskipun tetap tergantung pada orang yang sudah disembuhkan ini mau diselamatkan atau enggak. Tapi tugas gereja dalam menyatakan kemurahan bagi dunia, bagi lingkungan, doa kita supaya di tengah persekutuan kita, di tengah gereja itu terjadi kebangunan rohani, dinyatakan manifestasi ajaib Roh Kudus, termasuk karunia untuk menyembuhkan, sehingga gereja lebih lagi banyak yang bisa melayani masyarakat dengan kesembuhan ilahi. Ini tentu harapan kita, ini tentu semangat yang penting untuk kita terus jaga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Alasan kedua untuk tetap percaya bahwa Allah masih menyembuhkan sampai hari ini, kesembuhan ilahi termasuk dalam karya pendamaian Kristus. Keselamatan yang ia kerjakan di Kalvari itu melingkupi, mencakup pemulihan hidup kita dalam segala aspek. Karena salib Kristus kita menerima setiap pemberian dari surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Turun hanya bisa karena Yesus sudah mati. Tanpa kematian Kristus, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu nggak mungkin turun dari Bapa, nggak mungkin turun dari sorga, karena Yesus sudah mati. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna memang sudah sepantasnya diturunkan. Jadi kita yakini bukan hanya pengampunan atas penghukuman dosa kita terima, umat tebusan Kristus terima, bukan hanya kelepasan dari keterikatan dosa yang kita terima sebagai umat tebusan Kristus, bukan hanya penghiburan dalam penderitaan, ketenangan di tengah badai hidup, tapi juga kesembuhan bagi tubuh saat kita sakit. Semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna turun dari Bapa karena Yesus sudah tergantung di Kalvari. Tentu episode bagi kita saat sepaket anugerah surga ini, kemudian kita bilang, saya nggak mengharapkan kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Ketenangan memang saya butuh, pengampunan dosa saya butuh, tetapi saya kurang butuh kesembuhan. Kan absurd ya. Karena itu kita mau terima seutuhnya paket keselamatan Yesus kerjakan di Kalvari. Kita harapkan pengampunan dosa. Kita minta pengampunan atas dosa-dosa kita yang terus masih kita lakukan. Kita terus minta bergumul, menangis, minta kelepasan dosa atas hidup kita. Kelepasan atas orang-orang yang kita kasih. Kita minta juga penghiburan, ketenangan, damai. Tapi juga kita minta pada Allah kesembuhan ilahi bagi tubuh kita yang sakit, bagi tubuh orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi. Karena itu satu paket sebagai dampak
dari kematian Yesus di Kalvari. Alasan ketiga, mengapa kita perlu yakin bahwa Yesus tetap menyembuhkan sampai hari ini adalah kesembuhan ilahi itu ditemukan dalam bagaimana Alkitab menghubungkan karya keselamatan Kristus dengan manusia dalam keutuhannya, yaitu manusia sebagai tubuh, jiwa, dan roh. Injil dalam keutuhannya itu Allah anugerahkan bagi manusia dalam keutuhan. Injil yang utuh itu diberitakan kepada manusia, diberitakan bagi manusia. Manusia dalam keutuhannya yang disentuh oleh Injil bukan hanya jiwanya, bukan hanya rohnya, tapi juga tubuhnya. Dampak kematian dan kebangkitan Kristus itu secara menyeluruh mencakup sentuhan ajaibnya terhadap tubuh kita, bukan hanya terhadap jiwa dan roh kita. Sekali lagi, dampak dahsyat dari kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya menyentuh secara ajaib jiwa dan roh kita, tetapi juga tubuh kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Keempat atau terakhir, alasan dasar kita bisa terus percaya bahwa Allah menyembuhkan sampai detik ini, kesembuhan ilahi terkait dengan keyakinan kita akan janji bahwa keselamatan itu merupakan rancangan Allah dalam memulihkan segala sesuatu, untuk khususnya manusia sebagai ciptaan paling mulia. Penyakit tidak pernah menjadi kehendaknya. Penyakit tidak pernah termasuk dalam rancangan indahnya bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Karena itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tubuh yang sakit dapat kita lihat sebagai salah satu dampak yang salah satu faktor yang membutuhkan dampak kematian Kristus. Ketika Alkitab bicara tentang pemulihan segala sesuatu, tubuh yang sakit termasuk yang perlu dipulihkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke asal usul dan natur atau sifat dari penyakit itu sendiri. Alkitab menyatakan bahwa penyakit tidak termasuk dalam rancangan Allah. Kehadiran penyakit dalam tubuh manusia bertentangan dengan rancangan indahnya bagi ciptaannya yang termulia, Adam dan keturunannya. Sungguh amat baik rancangan Allah bagi manusia. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6, hari di mana manusia dijadikan apa yang Tuhan siapkan dalam rancangannya itu selalu yang terbaik, selalu yang sungguh amat baik. Tentu kita tahu bersama, ketika penyakit hadir itu dihubungkan dengan dosa. Kita mau melihat selanjutnya nanti. Sebelum itu kita mau juga ingat bahwa kehadiran penyakit bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Allah. Buktinya ia telah menyiapkan kematian anak domba
sebelum dunia dijadikan. Binatang itu akan disembah oleh semua orang yang hidup di atas bumi, kecuali orang-orang yang namanya sudah terdaftar sebelum dunia diciptakan di dalam buku orang hidup milik anak domba yang sudah disembelih. Belum dunia diciptakan ada sebuah buku yang meterainya adalah, pemiliknya adalah anak domba yang disembelih. Haleluya. Penyembelihan anak domba dapat kita lihat, kita mengerti sebagai antisipasi ilahi terhadap hadirnya dosa, hadirnya penyakit. Penyakit merupakan konsekuensi dari kejatuhan Adam. Dan sekali lagi ini bukan sesuatu yang mengejutkan Allah, bukan yang diantisipasi oleh Allah. Ini tentu kita mau nggak mau saat membahas bagian ini harus dikaitkan dengan teologi proper, pemahaman tentang natur Allah, atribut Allah. Salah satunya adalah Allah Maha Tahu. Dia nggak kaget melihat hadirnya penyakit. Kalau kita dalam kasus yang terbaru, kita manusia ini hadapi COVID, kaget, manusia kaget. Bagi Allah tidak ada yang mengagetkan, termasuk kejatuhan Adam yang membuat manusia kena penyakit, kena penderitaan. Pertanyaan kritisnya adalah, jika memang tidak Allah kehendaki, mengapa penderitaan penyakit tetap ada? Jawaban sederhananya adalah iya, menoleransi semua itu untuk sementara waktu. Ada masa di mana semua itu berakhir. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mengapa tetap ada sakit ketika Allah tidak menghendakinya? Toleransi ilahi untuk sementara waktu terhadap penyakit sebagai akibat dari dosa, dan ada masa di mana semua itu berakhir. Masih di natur penyakit, pemerintahan kuasa kegelapan juga memiliki pengaruh atas realita sakit dan derita. Iblis dan antek-anteknya bukan hanya menjadi penyebab hadirnya dosa, tetapi juga hadirnya penderitaan, penindasan, kekhawatiran, dan perseteruan. Kita bisa lihat hasil perenungan pribadi saya, salah satu pekerjaan iblis adalah membuat sakit di tubuh kita itu mempengaruhi jiwa kita, emosi kita. Kuasa kegelapan bisa membuat sakit di tubuh kita itu membunuh asa atau harapan kita. Sakit di tubuh kita bisa membangkitkan khawatir berlebih di hidup kita. Sehingga saat kita sakit, yang terus kita pikirkan adalah sakit ini dan khawatir akan penyebab
atau akibat-akibat dari sakit ini. Kita bukan yang pikir firman, bukan yang pikir keindahan Allah, tapi karena sakit ini kita terus dikuasai oleh khawatir dan takut akan sakit yang berkepanjangan, akan sakit yang makin parah. Ini kan pekerjaan iblis. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Dalam kita belajar keberadaan penyakit, sifat dari penyakit itu nggak bisa dipisahkan dari pengaruh pemerintahan kuasa kegelapan. Masuk ke bagian akhir, akan lebih singkat. Kita akan melihat kesembuhan baru minggu depan. Di pagi ini kita akan hanya melihat tentang penyakit. Tutup dengan melihat apa yang PL dan PB jelaskan tentang penyakit. Dalam pemikiran bangsa Yahudi, penderitaan jasmani sedikit banyak selalu berhubungan dengan dosa. Ini didukung oleh kenyataan bagaimana Alkitab menghubungkan penderitaan pertama dengan dosa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini kan derita. Dengan kesakitan, ini kan sakit. Engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Susah payah dan kesakitan di sini menunjuk pada penderitaan jiwa dan raga. Segera setelah dosa pertama manusia lakukan, Allah menetapkan vonis penderitaan pertama ke atas manusia. Jadi dapat kita katakan, vonis pertama terkait penderitaan atas kita. Bukannya kanker, bukannya flu, bukan COVID, tetapi sakit melahirkan. Dan itu sekali lagi dijatuhkan segera setelah dosa pertama. Itu kita bisa belajar di sini bahwa Alkitab ingin kita semua umat Allah selalu ingat betapa dekatnya hubungan dosa dengan penderitaan. Betapa dekatnya hubungan dosa dengan gagalnya rancangan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Tadi kita sudah awali bahwa di hari ke-6 setelah Allah ciptakan manusia dan semua sistem pendukungnya, support sistemnya, Allah karuniakan kepada manusia. Allah katakan semua sungguh amat baik. Dalam standar sungguh amat baik, manusia jalani hidup sungguh amat baik. Bukan hanya tanda kutip basa-basi saat ditanya oleh motivator, bagaimana kabar kalian? Yes, luar biasa. Itu kan hanya basa-basi, lip service. Di Eden, manusia itu menjalani rancangan Allah yang sungguh amat baik. Dosa hadir, rancangan itu enggak lagi manusia nikmati. Seperti manusia sedang terus melangkah dalam rancangan baik, masuk ke jurang dosa, masuk ke jurang penyakit, masuk ke jurang penderitaan. Itu gambaran sederhananya. Sedang jalani bukit indah,
nyebrang masuk terus sedikit ke lembah yang penuh dengan bunga, bukit yang limpah dengan buah-buah. Itu kan gambaran dari sungguh amat baiknya rancangan Allah bagi manusia. Dosa hadir itu seperti memasukkan manusia, menjatuhkan manusia ke jurang yang gelap, kotor, bau, najis. Derita, sakit, akibat dosa. Dari awal dari kitab Kejadian, Alkitab sudah menunjuk pada kebenaran tersebut. Ada hubungan antara penyakit dan dosa. Kemudian kita lihat, masih di PL, bangsa Israel memiliki kecenderungan untuk selalu menghubungkan penyakit dengan dosa dan amarah atau penghukuman ilahi. Konsekuensi logis dari yang Alkitab nyatakan tentang hubungan, kesembuhan, dan pengampunan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihani aku, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tapi Engkau Tuhan, berapa lama? Kasihani. Jangan terus hukum. Itu kan bicara keterkaitan antara sakit dan dosa. Sakit dan hukuman. Amarah. Ilahi. Mazmur 6 ayat 2 sampai 4. Bangsa Israel memiliki cenderungan untuk selalu menghubungkan dosa sebagai penyebab penyakit. Dosa sebagai bentuk amarah ilahi. Banyak contoh kasus di Alkitab yang menyatakan hubungan antara penyakit dan dosa. Antara lain, Raja Usia yang sakit kusta karena tidak menghormati kekudusan Allah. Itu kita dapati di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 19. Saat Usia menjadi tinggi hati, ia berubah setia pada Allahnya, sudah mengangkat dia. Ketidaksetiaan Usia ia tunjukkan saat ia masuk ke bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah. Tugas dari imam diambil oleh Usia karena sombongnya, karena ketidaksetiaannya kepada Allah, dan itu membuat Usia sakit kusta. Kemudian Raja Asa yang lebih mengandalkan tabib-tabib. Berarti kita nggak boleh ke dokter. Tapi dapat ditafsirkan ayat ini lebih menunjuk pada dosa Asa adalah lebih mengandalkan pertolongan tabib dan kurang atau bahkan tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Pada tahun 39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Dalam ketidaksetiaan Asa, ia berubah setia terhadap Allah yang sudah mengangkatnya. Ia sakit, dan dalam sakitnya ia enggak mengutamakan Tuhan. Ia membelakangi Tuhan. Ia lebih mengandalkan
pertolongan para tabib saat itu. Ini di PL. Dalam PB, sakit juga beberapa kali dikaitkan dengan dosa, meski nggak selalu. Tapi dosa dan penyakit itu nyambung, itu berulang-ulang. Perjanjian Baru menyatakan. Jadi nggak bisa kita menampik kenyataan ini, meles dari kenyataan ini, denial terhadap kenyataan ini. Karena itu yang terus beberapa kali, meski nggak selalu, kita nanti lihat, meski nggak selalu, tapi kita saat sakit ya perlu kita koreksi diri, itu kan aplikasinya kan. Karena itu di PL juga ditegaskan di PB. Jadi jangan kita menampik kenyataan tersebut, meles, denial dengan kenyataan itu. Tuhan Yesus tolong. Dalam beberapa bagian, Alkitab pun menyatakan penyakit itu sebagai akibat dari terganggunya relasi seseorang dengan Tuhan. Jadi dapat kita lihat seseorang yang sebelumnya dekat dengan Tuhan, merenggang hubungannya, itu lewat penyakit. Sesungguhnya Allah ingin mengembalikan indahnya relasi tersebut. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini, sehingga kita bisa lebih lagi peka, sensitif, dalam kita menilai penyakit yang kita derita. Penyakit yang kita derita. Memang ada saat karena memang kita nggak jaga makan, tapi ada saat juga karena Tuhan ingin mengembalikan kita kepada relasi yang indah dengannya. Jadi kita bisa lihat di sini juga sebagai pembelajaran bahwa dosa itu bukan hanya saat kita lakukan dosa-dosa fatal, tetapi saat kita renggang hubungan dengan Tuhan itu juga dosa. Tuhan Yesus, tolong kita mengerti bagian-bagian ini. Tentu konsekuensi logisnya adalah saat hubungan kita kembali membaik dengan Allah, dengan Kristus, kita bisa meminta. Bahkan ada kemungkinan kita nggak perlu minta pun, sudah diberikan kesembuhan. Saat hubungan kita membaik dengan Tuhan, kembali masuk ke dalam relasi yang indah di dalam hadiratnya, yang menggairahkan. Haleluya, haleluya. Saat hasrat kita hilang terhadap keindahan terang wajah Kristus, terkadang lewat penyakit ia ingatkan kita. Saat kita keraskan hati, terus keraskan hati, kita bisa masuk kepada dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang nggak mungkin diampuni. Tapi kiranya pembelajaran kita saat kita ditegur, mungkin salah satunya lewat penyakit, kita mau merespon dengan benar, kita mau lebih lagi peka sehingga bisa merespon dengan benar. Asal kita yang hilang, gairah kita yang hilang terhadap keindahan Kristus, yang udah nggak bisa kita nikmati lagi, Tuhan berikan penyakit, izinkan penyakit, itu kiranya membuat kita sadar, enggak, ada rasa yang hilang. Merendahkan diri, mohon ampun di hadapan Tuhan supaya rasa itu kembali datang. Rasa nikmat, gairah, hasrat itu kembali ke jiwa kita. Tuhan Yesus yang menolong kita.
penyakit akibat dosa antara lain di Markus 2, Tuhan Yesus secara implisit mengaitkan dosa dengan penyakit. Kita lihat bagian ini, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah itu terbuka, mereka pun menurunkan tilam. Di tilam itu orang lumpuh tersebut terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi secara implisit, nggak eksplisit, Tuhan Yesus ingin bilang, bereskan dosamu dulu, nanti kamu sembuh. Saat Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, saat Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni, kesembuhan menjadi bagian dari si lumpuh. Puji Tuhan. Juga di Yohanes pasal 5, kita lihat juga bagian ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau sudah sembuh, telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Sekali lagi secara implisit Yesus ingin bilang, kamu dulu tuh berbuat dosa sehingga engkau sakit. Sekarang kamu udah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kalau enggak, kalau kamu tetap kembali ke dosamu lagi, maka yang lebih buruk akan terjadi. Karena itu dapat kita yakini bahwa dalam Alkitab itu memang ada hubungan dosa dengan penyakit. Meski natur hubungan itu, natur keterkaitan dosa dan penyakit itu kompleks. Nggak bisa secara sederhana kita pahami. Dalam banyak kasus terlalu kompleks untuk kita pahami. Nah, itu perlu kepekaan. Ya kita belajar aja dulu dengan tubuh kita ini aja dulu. Jangan terlalu mudah untuk menilai orang sakit itu karena dosa. Itu kan warisik gitu kan. Terhadap sakit di tubuh kita ini aja dulu. Kita perlu hati-hati, kompleks. Kita perlu yakinkan nih, kita sakit gara-gara apa nih? Gara-gara makan, nggak jaga tubuh, kurang olahraga, kebanyakan tidur, dan lain-lain sebagainya. Atau karena memang bentuk teguran Tuhan. Kita belajar, kita awali dari tubuh kita sendiri aja dulu. Jangan terlalu lancang menilai, menghakimi orang lain saat orang lain sakit. Kita mulai dari tubuh kita dulu. Kita belajar dan belajar. Dalam pertolongan Roh Kudus nanti saat kita sudah mulai belajar dalam kepekaan, dalam hikmat ilahi kita bisa menilai orang ini sakit karena apa. Tapi kita mulai, jadi kita bisa kembali belajar untuk kita nggak sotoy. Apa-apa tuh pelan-pelan. Belajar dari diri kita sendiri. Kita sakit gara-gara. Nah, dalam latihan kita untuk peka berhubungan dengan Tuhan, baru kita melangkah. Karena memang perlu, apalagi sebagai pemimpin kita bisa menilai orang sakit karena apa. Itu perlu memang. Tetapi kan untuk sampai ke tahap itu perlu proses. Kita nggak bisa sotoy.
bisa sok tahu. Belajar dan belajar. Lewat hubungan dengan Tuhan. Waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Pembelajaran kita mendalami kebenaran. Itu kan proses-proses demi proses kita butuhkan untuk terus belajar dan belajar. Peka dan makin peka. Bijak dan makin bijak. Bisa pada akhirnya kita membantu sesama dalam mendeteksi mereka sakit gara-gara apa. Karena kan banyak kejadian sembarangan aja kita lakukan atau jatuhkan vonis, padahal dia sakit gara-gara kebanyakan makan. Kita bilang dia karena dosa, karena iblis. Sudah terlalu sering kita bahas, iblis sering dijadikan kambing hitam, padahal salahnya sendiri, salah kita sendiri. Tuhan Yesus tolong kita semua. Dalam banyak kasus terlalu kompleks, perlu bimbingan ilahi, perlu kepekaan yang Roh Kudus anugerahkan, perlu hikmah. Puji Tuhan. Keterkaitan berikutnya adalah hubungan penyakit dengan kerasukan setan. Karena ini pun disajikan oleh Injil. Kita nggak bisa menampik, nggak bisa denial terhadap kenyataan. Ada saat-saat penyakit itu berhubungan dengan kerasukan setan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Oh, ini kan eksplisit ya. Eksplisit ini. Namun di sisi lain kita perlu tadi dalam kepekaan oleh hikmat, kita nggak mau terjebak dalam pola pikir terlalu menyederhanakan, over simplifikasi keterkaitan tentang menyikapi keterkaitan tersebut, keterkaitan antara sakit dan kerasukan. Karena di Alkitab pun ada kasus-kasus di mana penyakit nggak terkait dengan kerasukan setan. Contohnya kasus Ayub. Meski dikatakan oleh Alkitab bahwa iblis yang membuat Ayub sakit, tapi kita nggak bisa menyamakan Ayub dengan perempuan di Lukas 13. Iblis memang diberi kuasa atas tubuh Ayub, tetapi iblis nggak punya kuasa atas jiwa dan roh Ayub. Berbeda kasus dengan perempuan di Lukas 13. Kemudian dalam pengalaman Paulus pun berkata, menyaksikan dalam suratnya pada Jemaat Korintus, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, penglihatan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Aku jangan meninggikan diri. Tentu saat bicara tentang iblis menggocok Paulus, absurd banget saat kita berpikir Paulus dirasuk setan. Mustahil bagi kita untuk menyimpulkan di sini bahwa Allah mengizinkan utusan iblis merasuki Paulus. Absurd. Tak mungkin. Konyol kita berpikir seperti itu kan? Ditafsirkan ini bentuknya adalah penyakit dalam hidup Paulus. Tapi tidak berhubungan dengan kerasukan. Meski jelas di sini penyebab penyakit iblis, utusan iblis penyebab penyakit.
Ini kan kompleks ini juga kan. Perlu hikmat kepekaan ilahi. Terakhir di pagi hari ini. Juga saat Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis. Apakah kerasukan? Enggak dong. Kita lihat di sini. Sehingga binasa tubuhnya. Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Rohnya diselamatkan pada hari itu. Jelas banget di sini. Jelas banget. Diserahkan kepada iblis. Dalam nama Yesus diserahkan kepada iblis. Tapi kita konyol kalau menyimpulkan bahwa orang yang diserahkan kepada iblis ini dirasuk setan. Enggak dirasuk setan orang ini. Orang yang berdosa ini yang dijatuhkan hukuman oleh jemaat dan Paulus nggak kemudian dirasuk oleh setan. Enggak. Tubuhnya dirusak oleh setan. Tubuhnya diserahkan kepada setan untuk dirusak, untuk dibinasakan, untuk dibuat mati tubuhnya. Tapi Yesus nggak biarkan orang yang berdosa ini dirasuk oleh setan. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini, termasuk kita pada kesembuhan ilahi di minggu depan. Kita sudah awali dengan kita belajar bahwa penyakit itu berhubungan dengan dosa sedikit banyak dan sifatnya kompleks, tapi ada hubungan, ada kaitan. Kemudian kita pun belajar ada keterkaitan antara penyakit dengan kuasa atau pekerjaan setan. Tapi kita nggak bisa sembarangan menyebut orang yang sakit karena iblis itu sedang dirasuk oleh iblis. Kita belajar dan belajar sehingga saat kita masuk kepada bahasan di mana Allah menyembuhkan secara supranatural tanpa pertolongan dokter atau tabib, kita bisa punya dasar yang udah kuat. Dasar yang cukup kuat untuk kita masuk pada bahasan berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, pembelajaran pagi ini kita juga ada niar, tapi niar hanya karena hanya dengar dulu katanya pagi ini. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, Tuhan Yesus. Seringkali kami berpikir dengan pikiran kami sendiri, Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan Yesus. Biar Allah Roh Kudus yang terus menjamah hati pikiran kami. Sehingga firman pagi ini, Tuhan, pembelajaran pagi ini, kami boleh lagi mengerti, Tuhan Yesus. Apa itu, Tuhan Yesus, penyakit-penyakit, oh Tuhan Yesus, yang seringkali hinggap dalam tubuh kami. Itu seringkali karena, oh Tuhan Yesus, salah kami, Tuhan. Oh Tuhan, dan kami juga Tuhan, tolong tidak gampang Tuhan Yesus menjatuhi Tuhan perkataan-perkataan yang tidak baik untuk menghakimi orang lain dengan penyakit yang mereka derita, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus semakin hari kami semakin intim akan Engkau. Oh, kami menjaga relasi kami dengan Engkau, Tuhan Yesus. Karena kami tahu apapun Tuhan yang kami perlukan Engkau akan berikan, Tuhan.
terlebih kesembuhan tanpa kami minta Tuhan Yesus, Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus perbaharui Tuhan hati pikiran kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus memperbaharui pengertian kami Tuhan. Biar firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan boleh terus menambah-nambahkan Tuhan iman percaya kami kepadamu. Biar kami lebih lagi Tuhan Yesus intim dengan Engkau Tuhan. Rindu kami terus Tuhan dalam hidup kami, tubuh jiwa roh kami ingin terus datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus terus ingatkan kami, terus untuk menegur kami Tuhan. Oh Tuhan, untuk kami terus datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Pakai terus lebih hari lebih heran di mata-Mu. Kau juga tolong Niar saat pagi hari ini yang bergabung dengan kami dalam sepanjang hari ini aktivitasnya Engkau juga memberkati Tuhan. Oh teman-teman kami yang akan mendengarkan lewat YouTube rekaman kami Tuhan Yesus juga memberkati biar kami boleh terus diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami peralaskan setiap permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.